Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang lingkaran. Apa itu lingkaran? Ada yang tahu apa itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak terhadap sebuah titik tertentu yang terletak pada bidang datar. Jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran dan sebuah titik tertentu disebut pusat lingkaran. Nah, jadi yang disebut dengan jari-jari lingkaran adalah dari titik pusat ke garis pinggir lingkaran ini dengan jarak yang sama, yaitu disebut jari-jari lingkaran. Sedangkan titik yang di tengah ini disebut pusat lingkaran. Nah, kemudian kita sudah pelajari juga di waktu di SMP bahwa untuk menghitung keliling lingkaran yaitu dengan rumus 2VR. Sedangkan untuk luas sama dengan L sama dengan VR kuadrat. Nah, lingkaran tidak hanya dapat dinyatakan dalam bentuk gambar, geometris beserta simbol-simbolnya, namun dapat juga dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu persamaan lingkaran. Nah, sekarang apa itu persamaan lingkaran? Nah, kita lihat pada bidang Cartesius ini bahwa persamaan lingkaran adalah cara aljabar untuk menggambarkan lingkaran berdasarkan pusat dan panjang jari-jarinya pada diagram Cartesius. Kemudian, lingkaran dapat digambar dalam diagram Cartesius karena lingkaran terbentuk dari kumpulan titik dengan koordinat tertentu. Nah, sekarang kita lihat di bidang Cartesius ini. Pada bidang Cartesius ini, pada titik pusat yaitu di O, di O dengan panjang jari-jari R. Nah, panjang jari-jari R, lingkaran dapat digambar dalam bentuk Cartesius karena lingkaran terbentuk dari kumpulan titik-titik dengan koordinat tertentu, artinya dari titik pusat ini. Kemudian, bentuk standar persamaan lingkaran ini dibagi menjadi dua, yaitu persamaan lingkaran di titik pusat 0 atau di O. Yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Maksud A, B di sini adalah yang tidak di titik 0,0. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan lain sebagainya. Artinya tidak berpusat di 0,0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada contoh soal berikut ini. Yang awalnya kita akan bahas persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari R. Nah, kita lihat pada bidang Cartesius ini. Pada bidang Cartesius ini, lingkaran L, yang ini lingkaran L, berpusat di O 0,0 tentunya, titik pusat 0,0 dengan jari-jari R. Kita misalkan titik P yang ini, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. Artinya bahwa titik X, Y ini sembarang titik saja terletak pada lingkaran L dengan jari-jari OP atau ROP yang ini. Kita misalkan saja titiknya adalah X, Y. Maka segitiga POQ yang siku-sikunya di Q ya, berdasarkan teorema Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras yang sudah dipelajari di SMP bahwa sisi pendek ditambah sisi pendek sama dengan sisi panjang. Nah, kalau di sini OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat. Nah, karena OQ ini sama dengan
X, sedangkan PQ ini sama dengan Y, dan OP kuadrat ini sama dengan R. Maka secara umum persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 adalah, kalau kita gantikan ini adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dengan jari-jari R. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama, silakan perhatikan dengan baik-baik. Contoh soal pertama adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan memiliki jari-jari. Yang pertama, R sama dengan 4. Yang kedua, R sama dengan 4 akar 3. Nah, kita akan jawab. Yang pertama adalah yang A, R sama dengan 4. R sama dengan 4. Maka pertanyaannya adalah tentukan persamaan lingkaran. Nah, kita masih ingat persamaan lingkaran secara umum adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sedangkan R-nya sini ada 4, maka tinggal kita gantikan menjadi 4. R menjadi 4. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Maka kalau 4 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Maka persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini yang pertama atau yang A. Sedangkan yang kedua, B, R sama dengan 4 akar 3. Maka kita gantikan dengan persamaan lingkaran, bentuk umumnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 kuadrat. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. 3 kuadrat adalah 3. Sama dengan 16 kali 3 sama dengan 48. Maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 48. Nah, ini untuk yang R sama dengan 4 akar 3. Mudah kan? Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk lebih memahami lagi, kita lanjut ke soal yang kedua atau contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik 6, min 8. Nah, bagaimana lagi bentuk persamaan hanya melalui titik ini? Kita akan jawab. Nah, sama halnya dengan yang pertama, di mana bentuk persamaan ini adalah secara umum X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian lingkaran melalui titik. Nah, ingat ya, lingkaran melalui titik, kita buat titik 6, min 8. Sehingga, tulis sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tinggal atau hanya menggantikan 6, min 8 ke persamaan umum ini. Maka diperoleh 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat sama dengan
R kuadrat. Ya. Terus 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan R kuadrat. 36 ditambah 64 adalah 100 sama dengan R kuadrat. 100 R kuadrat sama dengan 100. Sehingga atau jadi persamaannya adalah jadi persamaan lingkarannya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat 100. Nah, gitu. Mudah kan? Nah, ini kalau dia melalui titik 6,98. Dan begitu juga dengan titik-titik yang lain. Seandainya melalui titik ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga, tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, ini persamaan sudah ada. E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 121. Yang B, E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 128. Dan tentukan jari-jari lingkaran ini. Kita akan jawab. Yang pertama, yang A, E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 121. 121. Berarti R kuadratnya sama dengan 121. Berapakah R? Maka R saja sama dengan akar 121. Akar 121 sama dengan 11. Maka R-nya adalah 11. Gitu. Mudah kan? Nah, yang kedua juga begitu. Yang B, E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 128. Maka R saja sama dengan 128. R saja adalah akar 128. Maka R sama dengan 128. Akar 128 ada? Tidak ada. Yang ada 121, 144, ya. Tapi tidak ada. Maka masih ingat caranya kalau akarnya tidak ada, maka di sini kita cari 128 berapa dikalikan berapa, hasilnya 128. Dan salah satu di bawah tanda akar ini ada akarnya. Tentu yang 128 ada angka 64 dikali 2. Kenapa pilih 64 dikali 2? Karena 64 dikali 2 adalah 128. Karena 64 ini ada akarnya. Maka R sama dengan akar 64 adalah 8. Akar 2 tidak ada. Maka akar 2. Jadi R sama dengan 8 akar 2. Jadi ini untuk B adalah R sama dengan 8 akar 2. Mudah kan? Nah, kita lanjut lagi contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 144, tetapi panjang jari-jarinya setengah. Nah, sepusat setengah dari ini, setengah dari persamaan ini. Dari panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah. Nah, kita akan jawab. Nah, persamaan lingkarannya adalah buat dulu persamaan lingkarannya E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 144. Kemudian ini tentunya kalau yang E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 144 tentu berpusat di 0,0. Berarti, ya ini kita buat
berarti nilai R kuadratnya sama dengan berapa? 144. Kemudian R saja sama dengan akar 144. Berapa akar 144? Sama dengan 12. Di soal persamaan lingkaran yang sepusat. Nah, dengan lingkaran yang ini setengah dari panjang jari-jari. Nah, kalau setengah dari panjang jari-jari berarti setengah dari panjang jari-jari, ya, setengah dari R jari-jari, maka 1/2 R-nya sudah ketemu 12. Maka sama dengan setengah dari 12 adalah 6. Nah, jadi sini jadi persamaan teman dulu. Jadi persamaan lingkaran yang sepusat, ya, yang sepusat dengan persamaan lingkaran yang sepusat dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 144 adalah berapa? Yang jari-jarinya adalah 6. Jadi yang sepusat berapa? E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya adalah 6. 6 kuadrat. Maka E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Inilah yang sepusat dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 144. Yang sepusatnya adalah 36. Begitu. Mudah kan? Nah, kita lanjut contoh soal yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ini adalah jika titik 2A, min 5 terletak pada lingkaran E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 41, maka nilai A adalah. Sekarang pertanyaannya adalah nilai A. Titiknya bukan sama yang contoh soal yang kedua tadi. Kalau kedua tadi 6, min 8. Sekarang 2A, min 5. Pertanyaan berapa nilai A. Cara mengerjakannya sama pada soal atau contoh soal yang kedua. Nah, yang ini titik, nah, kita buat lagi ulang, titik 2A, min 5 terletak pada lingkaran ini. Nah, terletak pada lingkaran E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 41. Nah, berarti tinggal gantikan saja 2A, min 5 ke persamaan ini. Berarti E kuadrat berarti sini 2A kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 41. Sama dengan 2A kuadrat sama dengan 4A kuadrat, 2 kali 2, 4A kuadrat. Tambah 5 kuadrat, 25 sama dengan 41. 41, maka di sini 4A kuadrat sama dengan 41. 25 sebelah kiri atau ruas kiri pindah sebelah kanan karena dia positif, kurang 25. Jadi kurang, negatif dia. Maka 4A kuadrat sama dengan 41 kurang 25 adalah 16. Maka A kuadrat sama dengan 16 dibagi 4. Maka A kuadrat sama dengan 4. 16 bagi 4 adalah 4. A saja sama dengan akar 4. Maka A1 sama dengan akar 4 adalah
2 atau yang imajiner sama dengan min 2. Jadi A-nya 1 bernilai 2 atau A sama dengan min 2. Mudah kan? Inilah hasil dari contoh soal kelima kalau ditanya berapa nilai A. Ini mudah, namun kalau masih bingung dan ragu bisa ditanya ataupun ditulis pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.